Aib Putri Cenderawati dibeberkan di ruang publik. Yang pertama, ajudan Putri Cenderawati jadikan Brigadir J budak seks. Apakah jangan-jangan menjadi budak nafsunya Putri Cenderawati dalam tanda kutip ya? Karena nafsu itu kan banyak hal teman-teman, menuruti segala macam perintahnya, melakukan hal-hal yang sifatnya ilegal, itu juga salah satu hal negatif di sini. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2022 tidak ada definisi dalam korban itu wajib perempuan, gak ada, buka. Korban bisa siapa saja, bahkan laki-laki pun bisa dilecehkan secara seksual. Nah sekarang yang bisa menjamin bahwa Joshua ini pelaku atau Joshua ini korban siapa? Kalau saya menduga karena ada relasi kuasa di sini, dugaan keras justru yang mau diperkosa itu adalah Joshua, bukan? Relasi. Saya berulang kali itu pula mengatakan saya tidak teryakinkan sudah ada pelecehan seksual. Bahkan sebaliknya, andaikan harus dipaksakan ada peristiwa pelecehan seksual, maka justru perkiraan saya mendiang Brigadir Yosua bukanlah pelakunya, tapi justru korbannya. Sementara PC berulang kali mengatakan dan melaporkan ke suaminya sudah terjadi pelecehan seksual, berarti terbuka ruang bagi kita untuk menduga-duga. Ini true accusation atau false accusation? Ini tuduhan yang nyata atau tuduhan yang mengada-ngada, tuduhan yang palsu? Kalau ini tuduhannya nyata, tadi saya sudah sanggah sendiri, saya tidak teryakinkan ada pelecehan seksual. Bahkan dakwaan dari jaksa penuntut umum pun tidak teryakinkan ada pelecehan seksual di Magelang ataupun di Duren 3 gitu. Berarti tinggal satu kemungkinan, yaitu barangkali ini merupakan false accusation, tuduhan yang mengada-ngada, tuduhan yang palsu. Pertanyaannya, ada memang orang yang mengaku-ngaku sudah dijahati secara seksual? Apa iya ada perempuan, ada orang yang mengaku bahwa saya sudah dijahati loh secara seksual? Adakah orang semacam itu? Ternyata menurut riset ada. Salah satu hal yang paling disoroti dari pembunuhan Brigadir J yang ramai menjadi sorotan ialah mengenai kasus asusila, termasuk pelecehan seksual hingga adanya dugaan perselingkuhan yang diduga kuat berasal dari pihak Putri Cenderawati. Ketika menyaksikan tayangan persidangan, Ferdy Sambo diduga kuat sebagai otak pembunuhan sang ajudan. Fakta lain kemudian mencuat ketika nama Putri Cenderawati lah yang terindikasi menjadi dalang sebenarnya. Istri Ferdy Sambo yang awal kemunculannya saat diwawancarai pertama kali klaim dirinya merasa trauma. Setelah diperkosa ajudan sang suami pun sama sekali dinilai tak masuk akal ketika keterangan Bribka RR yang sengaja dipanggil Putri Cenderawati untuk membawa Brigadir J masuk ke kamar sehari sebelum kasus pembunuhan dianggap tak lazim. Memiliki kewenangan penuh seperti sang suami, justru Putri Cenderawati lah yang dinilai memiliki potensi yang paling tinggi untuk melakukan pelecehan seksual kepada Brigadir J yang diduga menjadi budak seks sejak 6 bulan lalu. Dugaan pisah rumah pasangan Ferdy Sambo dan Putri Cenderawati mencuat karena dikabarkan sudah lama tidak akur. Bahkan santer terdengar isu jika rumah tangga keduanya tidaklah harmonis. Hal itu disampaikan oleh orang yang terdekat mereka. Ia pun menyebutkan bahkan saat anniversary pernikahan mereka yang diadakan di Magelang, Ferdy Sambo bergegas meninggalkan acara. Bahkan saat menghadiri acara penting sekaligus, keduanya jarang sekali terlihat bersama. Sekalipun tampil berdua, justru terlibat dengan keributan hingga terjadi adegan pisah kamar tidur segala. Dikenal sebagai ratu drama, Putri Cenderawati pun justru mengungkapkan hal yang sebaliknya di depan kamera. Selain mengaku sayang dan cinta, kemunculannya pertama kali di Makobrimob tersebut mengindikasikan jika dirinya sedang melakukan kebohongan. Bagaimanapun juga, anak-anak Ferdy Sambo membutuhkan figur orang tua yang bisa mendampingi tumbuh kembangnya. Terlihat sekali jika Ferdy Sambo lebih mencintai sang anak, meskipun dirinya kesal dengan tingkah sang istri yang kedapatan main seorang dengan ajudannya. Beberapa kali kedapatan berusaha berbohong untuk melindungi diri dari jeratan hukum. Kebohongan lain yang diungkapkan Putri Cenderawati pun membuat pihak merasa dibodohi. Misalnya saat pengakuan istri Ferdy Sambo tersebut yang menyebutkan jika Brigadir J mengancamnya saat berada di Magelang. Jangan bilang-bilang ke siapapun, kalau kamu sampai bilang-bilang nanti kamu dan Sambo saya habisi.
tutur PC saat menirukan kebohongan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Salah satu hal yang paling disoroti dari pembunuhan Brigadir J yang ramai menjadi sorotan ialah mengenai kasus asusila, termasuk pelecehan seksual hingga adanya dugaan perselingkuhan yang diduga kuat berasal dari pihak Putri Cendrawati. Ketika menyaksikan tayangan persidangan, Ferdy Sambo diduga kuat sebagai otak pembunuhan sang ajudan. Fakta lain kemudian mencuat ketika nama Putri Cendrawati lah yang terindikasi menjadi dalang sebenarnya. Istri Ferdy Sambo yang awal kemunculannya saat diwawancarai pertama kali klaim dirinya merasa trauma. Setelah diperkosa ajudan sang suami pun sama sekali dinilai tak masuk akal ketika keterangan Bribka RR yang sengaja dipanggil Putri Cendrawati untuk membawa Brigadir J masuk ke kamar sehari sebelum kasus pembunuhan dianggap tak lazim. Memiliki kewenangan penuh seperti sang suami, justru Putri Cendrawati lah yang dinilai memiliki potensi yang paling tinggi untuk melakukan pelecehan seksual kepada Brigadir J yang diduga menjadi budak seks sejak 6 bulan lalu. Dugaan pisah rumah pasangan Ferdy Sambo dan Putri Cendrawati mencuat karena dikabarkan sudah lama tidak akur. Bahkan santer terdengar isu jika rumah tangga keduanya tidaklah harmonis. Hal itu disampaikan oleh orang yang terdekat mereka. Ia pun menyebutkan bahkan saat anniversary pernikahan mereka yang diadakan di Magelang, Ferdy Sambo bergegas meninggalkan acara. Bahkan saat menghadiri acara penting sekaligus, keduanya jarang sekali terlihat bersama. Sekalipun tampil berdua, justru terlibat dengan keributan hingga terjadi adegan pisah kamar tidur segala. Dikenal sebagai ratu drama, Putri Cendrawati pun justru mengungkapkan hal yang sebaliknya di depan kamera. Selain mengaku sayang dan cinta, kemunculannya pertama kali di Makobrimob tersebut mengindikasikan jika dirinya sedang melakukan kebohongan. Bagaimanapun juga, anak-anak Ferdy Sambo membutuhkan figur orang tua yang bisa mendampingi tumbuh kembangnya. Terlihat sekali jika Ferdy Sambo lebih mencintai sang anak, meskipun dirinya kesal dengan tingkah sang istri yang kedapatan main seorang dengan ajudannya. Beberapa kali kedapatan berusaha berbohong untuk melindungi diri dari jeratan hukum. Kebohongan lain yang diungkapkan Putri Cendrawati pun membuat pihak merasa dibodohi. Misalnya saat pengakuan istri Ferdy Sambo tersebut yang menyebutkan jika Brigadir J mengancamnya saat berada di Magelang. Jangan bilang-bilang ke siapapun, kalau kamu sampai bilang-bilang nanti kamu dan Sambo saya habisi, tutur PC saat menirukan kebohongan yang diduga dilakukan oleh Brigadir J. Salah satu hal yang paling disoroti dari pembunuhan Brigadir J yang ramai menjadi sorotan ialah mengenai kasus asusila, termasuk pelecehan seksual hingga adanya dugaan perselingkuhan yang diduga kuat berasal dari pihak Putri Cendrawati. Ketika menyaksikan tayangan persidangan, Ferdy Sambo diduga kuat sebagai otak pembunuhan sang ajudan. Fakta lain kemudian mencuat ketika nama Putri Cendrawati lah yang terindikasi menjadi dalang sebenarnya.